Adapun kegiatan ini atas dasar Kota Padang pasca bencana. Kota Padang. Selanjutnya pada pagi hari ini penambahan awalnya adalah perubahan membawa akal itu wawasan. Itu makanya bapak-bapak kita diajarkan kontribusinya sebenarnya. Tetapi adalah bagaimana wawasan dari bisa keluar dan bisa besar. Makin tinggi posisi kita di muka bumi makin luas, makin jelas intelektualitas, wawasan, informasi dan yang lain. Itu makanya kita harus langkah-langkah kita besar dan perubahan-perubahan terbesar, maka kita harus memperbesar dengan membangun komunikasi. Itu makanya pembangunan negara kita ini harus didukung oleh 3 komponen: pemerintah, masyarakat, dan swasta. Artinya, selaku seorang pejabat pemerintah itu harus mampu membangun komunikasi kepada ketiga komponen. Jangankan keluar ke pihak ketiga, ke dalam saja belum optimal. Dan lihatlah barangkali mungkin kita lihat nanti pertambahan APBN dana pusat yang kita bawa berapa. Ini bagi penanaman modal, ini bagi ini perlu menjadi perhatian, Pak. Pusat. Padahal di sana itu berjejer orang-orang yang bisa kita akses. Ya, kita kurang pede untuk berkomunikasi. Saya kira barangkali kurang pedenya itu kan kurang PA, kurang percaya kepada Allah. Karena percaya diri itu muncul ketika PA-nya ada. Kadang-kadang juga kita ingin menyampaikan, kita tahu bahasa benar tapi tidak berani mengatakan benar itu. Kenapa? Karena kurang PA, kurang percaya Allah. Mungkin kita beriman, ya. Sehingga saya lihat dalam laporan keuangan apa selanjutnya, apalagi saya dapat informasi tahun 2010 ini, ya, hari dan hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah, dan juga tidak lupa SMA SMK yang bersama-sama kita pada hari ini untuk bersama-sama kita hadir dalam satu usaha jihad mimpi yang disebut tadi, suatu suara di mana saya amat tertarik sekali dengan ucapan 20 tahun. Tentu sekali kita merasa ia satu miracle, satu keajaiban yang dilakukan oleh sesama makhluk Allah, yaitu seorang pemimpin yang tegas, berani, yang melakukan luasan dan pemandangan yang jauh untuk membangun sebuah negeri yang tidak ada kenal 30 tahun yang lalu, tidak ada dalam peta dunia. Dubai ataupun Abu Dhabi maupun UAE tidak ada dalam peta dunia tahun 1940-an, yang akan baru diwakilkan di dalam peta dunia pada tahun 1970 sebagai dikukuhkan sebagai sebuah negara persekutuan Arab Bersatu. Di Amerika dan Jepang dan seluruh dunia yang telah maju dalam masa 20 tahun itu kita bisa lihat sendiri. Kalau sekarang mungkin bapak-bapak ibu hanya menontonnya di dalam televisi dan kita merasai kekuasaan berbangga dengan pencapaian mereka daripada semua negara padang pasir. Jika sekarang bisa menjadi sebuah pertumbuhan yang begitu pesat yang menjaminkan
pertumbuhan ekonomi dunia yang datang ke negara mereka melalui negeri Dubai dan Abu Dhabi. Abu Dhabi tidak dipakai bukan negara, statusnya sama seperti Padang, penduduknya lebih rendah daripada Kota Padang. Penduduk di Dubai kan 250. Maka kalau Kota Padang kita tidak, maka dari sini kita kemampuan yang yakin dengan perubahan maupun dari segi soal ekonomi, pemerintahan, dan maupun dari segi perkembangan agama, ternyata beliau yang paling berjaya di dunia. Maka sekarang pada zaman yang telah beralih kepada zaman yang milenium yang sekian menjadi sasaran kita sekarang adalah dunia milenium yang dengan penuh cabaran globalisasi yang ini menjadi satu cabaran dunia. Kita telah membuktikan sebuah negara Islam ataupun UAE telah membuktikan dalam masa yang ke-20 tahun mereka bisa menjadi sebuah negara sedang membangun. Kenapa kita dalam kedudukan sebuah negara yang telah merdeka dalam 64 tahun tidak bisa usahakan usaha seperti mereka? Ini perlu positif. Maka itu saya setuju sekali dengan pendapat dan pandangan Pak Wakil tadi bahwa ini adalah jati diri ataupun keyakinan diri kita dan keyakinan diri kita pada ilmuwan yang telah dianugerahkan Allah SWT kepada kita pada hari ini, yang tidak kita berani melakukannya untuk kepentingan kemajuan negara ataupun provinsi kita. Kita harus yakin di atas segala usaha dan pengalaman melalui pendidikan dan media massa dan pengaruh pembangunan dari luar maupun secara global itu menjadi panduan kita khususnya untuk kita melakukan perubahan. Maka hari ini saya membawa 7 pelancaran wawasan 2028 oleh Bapak Wako kita Dr. Fauzi Bahar yang telah melancarkan wawasan Padang ini. Wawasan Kota Padang ini telah merangkumi satu wawasan yang komprehensif yang mana telah berjaya menjadi satu daya tarikan utama apabila saya berhasil membawa rombongan pada hari tersebut 7 Agustus 2008 sejumlah 130 orang investor daripada Dubai, Qatar dan juga Malaysia dan juga Brunei, Sabah dan Sarawak hadir ke Padang untuk melakukan investasi.